Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan saya Ades selaku Master of Ceremony pada acara Baku Dapa Sosialisasi Vaskes Telkom kita pada hari ini. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin, rekan-rekan, serta para senior leader yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam kesempatan yang sangat berbahagia. Adapun susunan acara kita untuk sejam ke depan, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung oleh MC, yang kedua ada welcoming speech dari GM Witel Sulut Malut, yang ketiga ada penyampaian materi fasilitas kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz dari Yakes Telkom, yang keempat ada sesi diskusi dan tanya jawab, yang kelima ada foto bersama, yang keenam ada kuis, dan yang terakhir ada penutup. Baiklah, hadirin sekalian, rekan-rekan dan para senior leader, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu welcoming speech dari GM Witel Sulut Malut. Kepada Bapak Lunli Baringin, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih Kak Ades. Mari kita berdoa sebelum acara ini dimulai, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Terima kasih Kak Ades. Yang kami hormati, kasih banggakan, saudara saya, sahabat kita, teman baik kita, Pak Abdul Aziz. Lalu beserta jajarannya nih, saya lihat ada Dr. Nugraha yang juga chattingan sama saya beberapa waktu lalu selama 10 hari. Terima kasih bantuannya, Dr. Nugraha. Ada juga teman dari Yakes, saya lihat ini Eki. Nah, terus ada juga siapa lagi ya? Pak Aziz yang digabung di sini. Ada Bu Wahyuni. Bu Wahyuni ya, oh ya. Bu Wahyuni. Oke, ya. Terima kasih banyak menghadiri ya, meskipun digital tetap sebutannya menghadiri undangan kami, Pak Abdul Aziz bersama jajaran dari Yakes Telkom Kepulauan. Gitu. Kepulauan ya namanya Pak ya, Yakes Kepulauan. Kami beruntung Bapak dan tim bisa hadir untuk mensosialisasikan fasilitas kesehatan buat Naker Telkom, dan juga mungkin ada policy-policy yang baru menyesuaikan dengan PKB mungkin ya, dengan antara serikat dan manajemen yang sudah diturunkan kepada Yakes seluruh Indonesia, dalam hal ini Yakes Kepulauan. Perlu kami mendapat update seperti ini Pak Aziz dan kawan-kawan dari Yakes, karena kami meskipun ada Telkomedika di sini, namun penting sekali bagi kami untuk mendapatkan edukasi dan sosialisasi terkait fasilitas kesehatan, ya seperti kemana sih kami harus berobat, rumah sakit mana sih yang kontrak dengan kami, seperti apa sih SOP-nya kalau mau masuk rumah sakit atau konsul ke dokter-dokter gitu ya. Nah, kawan-kawan yang belum pernah mendapat edukasi, tolong dimanfaatkan agenda ini ya. Penting banget gitu ya. Karena saya mengalami dalam beberapa bulan yang lalu, ini pengalaman pribadi nih, Pak Aziz. Anak saya baru selesai kuliah S2 dari luar negeri, umurnya baru 21 lah, menjelang 21 gitu ya. Lalu harus operasi gigi dan nilainya cukup besar lah gitu ya. Nah, saya konsultasi ke Telkomedika. Oh, ternyata nggak bisa gitu ya. Nah, ini kan karena saya tahunya kalau di bawah 25 tahun kan dan masih dalam tanggungan orang tua, itu kan ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Nah, mispersepsi seperti ini perlu kawan-kawan ketahui gitu ya. Nanti jangan ada di belakang yang bertanya-tanya, kok Yakes tidak melayani saya, kok kayak begini pelayanannya, hak saya, restitusinya tidak pas gitu ya. Oleh karena itu teman-teman, yuk manfaatkan
momentum penting ini supaya tambahlah pengetahuan kita tentang fasilitas dan kebijakan kesehatan yang di-deliver oleh Yayasan Kesehatan Telkom. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran para narasumber, Bapak-Bapak Ibu dari Yakkes Kepulauan, dari KTI, ya. Terus yang hadir juga tolong manfaatkan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ades. Silakan, Des. Baik, terima kasih banyak Pak GM atas welcoming speech-nya. Benar sekali bahwa marilah kita semua memanfaatkan momentum ini untuk menambah informasi bagi kita semua agar kemudian hari ketika kita membutuhkannya, kita dapat mengetahui dengan jelas seperti apa sebenarnya mekanisme mengenai fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Yakkes. Hadirin yang terhormat, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sosialisasi mengenai fasilitas kesehatan Yakkes yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Oke. Yang kami hormati GM Witel Sulut Malut, Pak Donli Baringin, terima kasih Pak. Kami sudah diundang Pak. Ini sesuatu kehormatan bagi kami Pak dari Yakkes Pak. Yang kami hormati Ketua Sekar ya. Kenapa saya sampaikan Ketua Sekar ini penting Pak? Karena memang ini ada kaitan Pak untuk yang kami akan sampaikan. Pak Agus Elu ya, memang sudah lama ini juga Pak Agus Elu sebagai Ketua Sekar ini harus kami sapa juga karena memang ini kaitan yang kami sampaikan tentu salah satunya yang akan mencoba untuk memediasi kita terkait dengan tarif-tarif adalah rekan-rekan dari Sekar. Ini dan beserta jajarannya ya. Yang kami hormati para Kakandatel, para manajer, Sulut Malut, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan yang milenial yang saat ini bergabung pada kesempatan ini. Terkhusus rekan-rekan kami dari Yakkes, ada Dr. Nunu, ada Bu Reski. Dr. Nunu adalah selaku manajer HSO, Health Service Operation, ada Bu Reski untuk bagian Officer Restitusi, ada Bu Wahyuni untuk bagian kepesertaan. Mungkin bergabung juga Ibu Jolita yang mana selama ini menangani terkait dengan mitra-mitra yang ada di Sulut Malut. Puji syukur kami panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini sangat berbahagia kami diundang untuk menyampaikan atau meremending ulang terkait dengan bagaimana sih aturan layanan kesehatan yang ada di Telkom. Bagi rekan-rekan yang sudah senior, saya kira kita hanya meremending ulang. Tentu aturan-aturan memang ada sih yang perubahan sedikit tetapi tidak signifikan. Izin share screen. Baik, sebelum kami lanjut terkait dengan kebijakan Paskes ini, sedikit kami mereview terkait dengan kondisi terakhir, khususnya pandemi COVID-19 jenis Omikron. Memang di KTI di awal Januari kita masukkan dengan kategori gelombang ketiga. Mulai Januari sampai Maret kemarin, sampai sekarang ini, tinggi-tingginya kami kemarin di posisi akhir Januari masih di Februari. Itu mengalahkan gelombang 1 dan gelombang kedua yang mana secara persentase dan jumlah itu hampir 200 orang untuk karyawan all KTI. Alhamdulillah pada posisi hari ini sudah 0 Pak, artinya sudah melandai. Cuma kami pingin nyampaikan dan pesan dari kami bahwa saat ini kelihatannya regulasi dari pemerintah mengharuskan rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu apabila mau bepergian tidak perlu lagi ada pemeriksaan PCR, antigen maupun PCR. Jadi cukup sudah dilaksanakan vaksin
1 dan vaksin 2 serta vaksin booster. Artinya mohon rekan-rekan terkhusus di daerah Sulut Malut untuk segera melakukan vaksin lengkap. Dalam hal ini termasuk vaksin booster ketiga. Jangan sampai ada aturan pemerintah yang tidak membolehkan Bapak dan Ibu mudik keluar dari Kota Manado nanti kalau ini belum melaksanakan vaksin tersebut. Ini menjadi mandatori karena di lain pihak kegiatan ini kelihatannya sudah akan dilaksanakan secara offline sehingga mobilitas untuk Bapak dan Ibu kelihatannya ke depan ini sudah mulai dibuka. Jadi mohon yang belum melaksanakan vaksin booster segera. Kemarin alhamdulillah di informasi dari teman kami, kebetulan Pak Donli di Manado ini khusus Pak. Ada 1 orang Yakes yang kami posisikan Pak di Manado untuk membantu rekan-rekan kelancaran untuk layanan yang ada di sana. Ini tidak dipunyai dengan Witel lain Pak, kecuali yang ada polikliniknya ya, kecuali Makassar dan Jayapura. Tapi yang tidak ada polikliniknya, sesuai dengan harapan dari rekan-rekan yang ada di Manado, kemarin termasuk waktu masih Bu Nia berkomunikasi dengan kami selaku PJS, Manager Share Service, menyampaikan bahwa kelihatannya memang perlu ada orang Yakes di sana. Alhamdulillah kami sudah menempatkan 1 orang di sana atas nama Ibu Martina. Mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal dengan orang kami yang kami tempatkan di sana. Baik, kami lanjut. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, pertama adalah bagaimana kebijakan Paskes perusahaan di Telkom, kedua filosofi dan asas pelayanan kesehatan, berikutnya yang ketiga adalah prosedur layanan kesehatan, yang ketiga adalah restitusi reimburse biaya pelayanan kesehatan. Terkait dengan kebijakan peraturan fasilitas kesehatan, tentu kami ada dasar, ada aturan secara legalitasnya. Ini dari Telkom langsung ya, terkait dengan KD 28. KD 28 ini memang kalau kita melihat tahunnya tahun 2004. Ini terkait dengan remunerasi Paskes bagi karyawan. Berikutnya ada lagi KR 08, ini tahun 2008. Terkait dengan petunjuk pelayanan kesehatan bagi karyawan dan keluarga. Terus berikutnya ada PR 2007 tahun 2014 terkait dengan kelas rawat inap rumah sakit bagi karyawan. Berikutnya terkait dengan nota dinas Dir HCM nomor 355 terkait dengan perihal perubahan ketentuan tarif restitusi dan fasilitas karyawan. Terakhir kemarin terkait dengan PKB 9, khususnya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Terkait dengan poin 2, filosofi dan asas layanan kesehatan, kami mencoba untuk menyampaikan terkait dengan pengertian apa sih itu dengan peserta. Peserta ya adalah karyawan dan keluarganya yang memenuhi syarat memperoleh fasilitas jaminan kesehatan dari Telkom. Artinya ini yang sudah terdaftar sebagai peserta kita. Ini datanya adalah dari Telkom, datanya dari HRC 7. Ini kami diupdate setiap bulan. Keluarga adalah istri, suami, dan anak dari karyawan. Terus berikutnya namanya titik pelayanan kesehatan TPK adalah tempat bagi peserta untuk menerima layanan kesehatan dari Yakes Telkom yang terdiri dari TPK khusus atau TPK umum. Kalau yang ada di Manado namanya TPK umum. TPK umum apa adalah? TPK umum adalah klinik pratama atau dokter praktek mandiri yang diselenggarakan oleh mitra kerja Yakes Telkom. Artinya di Manado itu yang melaksanakan adalah Telkom Medika, bukan diselenggarakan oleh kami dari Yakes Telkom. Berikutnya adalah mitra kerja adalah badan hukum atau perorangan yang mempunyai surat izin operasional dari Kementerian Kesehatan atau dinas terkait untuk menyelenggarakan jasa dan bidang kesehatan yang mempunyai ikatan kontrak kerjasama dengan Yakes Telkom, dengan kami misalnya rumah sakit, apotik maupun laboratorium dan klinik lainnya.
Berikutnya terkait dengan filosofi bahwa layanan kesehatan diberikan adalah dengan tujuan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya. Jadi kita berharap bahwa ini bisa meningkatkan derajat kesehatan para bapak dan ibu. Tanggung jawab kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab perusahaan, melainkan tanggung jawab bersama. Artinya terkait dengan tanggung jawab kesehatan tentu tanggung jawab secara mandiri dari masing-masing perorangan. Ini dengan cara bagaimana bisa melaksanakan pola hidup sehat secara mandiri, bagaimana bisa mengatur pola makan, bagaimana bisa berolahraga secara rutin dan secara terukur. Berikutnya adalah layanan kesehatan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, kenapa bunyinya seperti ini? Selagi perusahaan masih mampu untuk memberikan layanan kesehatan, maka layanan itu tetap bisa diberikan. Berikutnya terkait dengan asas layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi peserta merupakan fasilitas dari Telkom. Ada yang tidak diberikan karena akibat oleh narkotika, zat adiktif, dan psikotropika. Ini tidak diberikan, termasuk karena adanya penyakit hubungan seksual atau HIV/AIDS, serta layanan kosmetik. Ini tidak ditanggung sama perusahaan. Aturannya seperti itu. Dan tidak diberikan langsung, tidak diberikan berupa natura. Artinya kalau memang sakit, baru bisa kita manfaatkan. Berikutnya saya mencoba menyampaikan terkait rumah sakit apa sih yang ada di Sulut Malut. Untuk di daerah Manado sendiri ada 4 rumah sakit. Ada Rumah Sakit Advent, Rumah Sakit Prof. Candau, Rumah Sakit Monginisidi, dan Rumah Sakit Hermina. Ini yang Hermina terbaru kemarin. Per 1 Maret kami kontrak dengan Rumah Sakit Hermina. Ke depan, sesuai dengan permintaan peserta kita, kelihatannya juga banyak peserta yang meminta tambahan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Siloam. Kami sudah mencoba menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang ada di masing-masing wilayah, khususnya dari Sulut Malut, bagaimana supaya Rumah Sakit Siloam ini kita kerjasama. Ini untuk Siloam rencananya kerjasama secara terpusat di Bandung. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Seperti kemarin Rumah Sakit Hermina ini juga terpusat. Berikutnya ada klinik Telkomedika, ada apotek Kimia Farma untuk apoteknya. Sedangkan untuk di mana jumlah peserta kami yang ada terdaftar pegawai organik maupun keluarga ada 98 orang. Berikutnya di Kota Mobagu kami ada Rumah Sakit Kinapit. Itu di sana layanan kami bisa rawat jalan tingkat pertama, artinya bisa peserta kita apabila hanya mencari dokter umum bisa langsung ke Rumah Sakit Kinapit. Begitupun juga rawat jalan tingkat lanjut maupun rawat inap. Karena kita tidak ada dokter TPKU-nya karena peserta kita tidak banyak, hanya 10 orang. Begitupun juga yang ada di Bitung kita ada Rumah Sakit Budi Mulia, peserta kita sudah terdaftar hanya 3 orang, tetapi pensiunan juga ada. Nah, sama dengan yang Rumah Sakit Kinapit juga, di sana juga ada rawat jalan tingkat pertama, tingkat lanjut, dan rawat inap. Termasuk di Tumohon ada juga Rumah Sakit Gunung Maria. Nah, di sana ada peserta kita ada 10 orang, pegawai dan keluarga. Khusus untuk di Ternate, kami ada Rumah Sakit Dharma Ibu, dan ada dokter TPKU-nya sama dengan kayak Telkomedika yang ada di Manado. Ini ada Dr. Sri Astuti Hormati ada di Ternate. Dengan jumlah peserta kami yang tercatat ada 12 orang. Nah, bagaimana Mbak Ades? Iya, jadi penyampaian waktu materi kita sisa kurang lebih 15 menit lagi ya Pak. Oke, saya percepat ya. Oke Mbak Ades. Oke, nanti mungkin kita lanjut dengan diskusinya Mbak Ades ya. Oke, terkait dengan prosedur layanan, kami ada namanya managed care, tentu juga berjenjang, mulai dari rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap. Namun ada yang langsung ke emergensi melalui rumah sakit. Ini yang emergensi rumah sakit yang non kontrak tentu melakukan secara restitusi. Berikutnya terkait dengan prosedur layanan. Nah, kami mencoba menyampaikan di sini bahwa untuk layanan Telkom memberikan amanah kepada Yakas Telkom untuk mengelola layanan kesehatan tersebut.
Untuk pesertanya siapa saja ya, karyawan dan pensiunan. Seperti tadi ada dokter TPK umum, ada apotik, ada rumah sakit. Nah, berikutnya tagihan tersebut setelah dilaksanakan layanan tentu ditagihkan ke kami. Ini ditagihkan ke kami, nanti dilakukan verifikasi oleh verifikasi medis. Setelah itu dibayar melalui pembayaran mitra. Setelah kami bayar, nilai rupiah tersebut akan kami klaim kembali ke Telkom. Dalam artian, Yakes dalam hal ini hanya mengelola saja, tidak mencari keuntungan. Kalau tagihannya dari mitra kami adalah 10 juta, 10 juta itu juga kami tagihkan ke Telkom. Kenapa ini harus mandatori khususnya peserta? Apabila ada peserta yang kami layani bukan peserta yang berhak, maka kami tidak bisa klaim nanti ke Telkomnya. Telkom tidak mau bayar, gitu ya. Berikutnya ada juga Telkom yang membayar melalui premi BPJS karena mengharuskan di mana semua karyawan BUMN harus terdaftar sebagai peserta BPJS. Nah, saat ini kelihatannya untuk BPJS belum dioptimalkan. Nah, pada kesempatan ini kami mengajak kepada Bapak dan Ibu yang mempunyai kartu BPJS agar mengoptimalkan kartu BPJS ini sehingga bisa membantu Telkom, bukan membantu Yakes, yang membantu Telkom. Karena kenapa? Kalau ini tidak tertagih ke Yakes, berarti ini tidak menjadi beban Telkom. Nah, pada kesempatan ini, kalau ada kartu BPJS-nya pada saat berobat, tolong diperlihatkan kartu BPJS-nya. Nanti akan dibantu oleh teman kami yang ada di sana, namanya Ibu Martina, selaku account manager kami yang ada di sana, yang ada di Manado. Berikutnya terkait dengan sekedar informasi terkait dengan BPJS tadi. Nah, ini BPJS tadi di informasi dari kami bahwa di 2021 Telkom sudah membayar BPJS ke BPJS sebesar mengiur BPJS sebesar 3,1 M. Yang kita bisa dapatkan baru sekitar 890, artinya secara persentase kita baru hanya mendapatkan 28%. Ini dalam hal ini kita masih belum optimal, sehingga pada kesempatan ini kami berharap Bapak dan Ibu bisa memakai BPJS dengan tidak mengurangi jenis layanan dan kenyamanan layanan. Baik, terkait dengan kepesertaan karyawan yang belum berhenti bekerja, yang ditanggung adalah keluarga karyawan 1 orang istri dan 3 orang anak. Tentu berikutnya adalah syarat-syaratnya adalah berusia 21 tahun dengan pengecualian bagi anak berusia sampai 25 tahun dengan ketentuan masih berstatus pelajar atau mahasiswa, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan. Terkait dengan berakhirnya fasilitas kesehatan apabila ada terjadi perceraian, berikutnya janda duda ditinggal mati oleh karyawan kemudian menikah lagi, atau anak yang berusia 25 tahun atau telah bekerja atau telah menikah, atau jika karyawan yang dimaksud berhenti bekerja sebelum masa kerja 20 tahun. Terus berikutnya ada hak kelas perawatan rumah sakit. Kebetulan yang kami tampilkan di sini adalah terkait dengan hak kelas perawatan secara proporsional, bukan secara biaya. Berikutnya terkait dengan layanan gawat darurat. Nah, bagaimana ada teman-teman tiba-tiba sakitnya mendadak. Nah, kalau dilaksanakan di rumah sakit, bukan di rumah sakit melalui UGD, melalui UGD yang non mitra, itu diganti penuh ya, non mitra asal rumah sakit yang melalui UGD. Tetapi kalau dilaksanakan tidak di UGD, tidak di unit gawat darurat, maka penggantiannya itu diganti sesuai dengan tarif restitusi. Nah, ini kecuali diganti penuh apabila BIN posisinya BIN posisi 1. Apabila secara medis peserta memerlukan layanan rawat rujukan, tentu apabila ada rawat jalan tingkat lanjut maupun rawat inap, maka harus berdasarkan rujukan dari dokter TPKU atau dari klinik Telkom Medika. Apabila ada pemeriksaan penunjang yang bersifat khusus, baik rawat jalan tingkat lanjut maupun rawat inap, itu harus seisi dengan dokter atau harus seisi dengan manajer HSO yang ada di kami. Ketentuan memperoleh izin berlaku juga bagi rawat inap, termasuk bagi peserta yang karena keadaan penyakit memerlukan perawatan yang tidak dapat ditunda seperti di ICU atau di kamar isolasi, diberikan. Itu dapat diberikan sesuai dengan indikasi medis.
Berikutnya terkait dengan prosedur persalinan hampir sama tadi dengan layanan untuk rawat inap. Memerlukan rawat inap harus berdasarkan rujukan dari dokter TPK-UM. TPK-UM di sini adalah dari Telkomedika. Dalam keadaan darurat, peserta dapat langsung ke rumah sakit untuk menjalani opnam. Selanjutnya harus segera melapor ke dokter TPK-U tadi dalam masa waktu 3 kali 24 jam. Kenapa 3 kali 24 jam? Karena kalau kejadiannya maka nanti ngambil pengantarnya itu rujukannya di hari Senin. Untuk persalinan hanya diberikan maksimum sampai dengan persalinan ketiga. Saya garis bawahi persalinan sampai persalinan ketiga, bukan persalinan anak ketiga ya, persalinan ketiga. Biaya kesehatan karena kehamilan dan persalinan setelah anak ketiga tidak ditanggung sama Telkom. Persalinan untuk bagi istri karyawan diberikan fasilitas dokter. Untuk persalinan dilakukan di rumah sakit, bersalin bidan dukun anak masih belum sesuai dengan apabila di luar mitra itu penggantiannya sesuai dengan tarif restitusi. Rujukan spesial laboratorium klinik penunjang diberikan kepada mitra kerja oleh dokter PKU secara sesuai dengan indikasi medis. Berikutnya terkait dengan alat-alat rehabilitasi. Nah, ini mungkin agak-agak saya harus tekan terkait dengan alat rehabilitasi. Untuk kacamata, tarifnya memang sudah lama juga, nanti saya ada tarif di belakang. Nah, ini juga ada alat protesa gigi dan ortodontik gigi, terus ada alat bantu dengar, dan protesa anggota tubuh. Terus berikutnya pergantian alat rehabilitasi diberikan kepada peserta berdasarkan rekomendasi. Artinya memang harus ada rekomendasi medis dari dokter spesialis atau subspesialis atau berdasarkan rujukan dari dokter TPKU. Untuk penggantiannya tentu diberi, kalau karyawan tarifnya 100%, untuk keluarga, anak, istri, suami itu 80% dari tarif. Nah, ini tadi terkait dengan tarif untuk alat rehabilitasi. Untuk kacamata lengkap itu maksimal 3 tahun sekali, lensa 1 tahun sekali. Untuk ortodontik lepasan, untuk kawat gigi ini maksimal 2 kali setiap rahang. Ortodontik cekat hanya 1 kali seumur hidup. Untuk pembuatan protesa gigi, karena ada tambahan gigi yang dicabut 1 kali 1 tahun, protesa gigi penuh 3 tahun sekali, gigi cekat ini 5 tahun sekali. Nah, terkait dengan tarif dokter ini sesuai sampaikan tadi, ini tarifnya tahun 2018. Jadi seperti tarif dokter umum, dokter spesialis, subspesialis ini kelihatannya ini perlu direvisi kembali. Nah, ini kami meminta dari rekan-rekan serikat, barangkali biasanya kalau dari serikat yang mempus ke atas ini biasanya lebih didengar, mohon ini bisa dievaluasi. Termasuk hak kelas perawatan, ini juga tahun 2018, kalau secara waktu itu sudah 4 tahun, ini juga bisa dipus ke atas Pak, sudah bisa dievaluasi lagi terkait dengan tarif-tarif tersebut. Terkhusus juga kacamata juga sama tadi 2018. Tarifnya untuk band posisi 7 sampai 3 itu 1.750.000 untuk lengkap, sedangkan untuk lensa hanya 700.000. Ini mungkin secara saat ini rasanya sudah perlu dievaluasi kembali. Nah, ini terkait dengan kami akan sampaikan juga terkait dengan alur rujukan berobat lanjut. Apabila peserta datang ke Telkomedika, ke dokter TPKU, nah di sana dikonsulkan ke rumah sakit atau ke dokter spesialis, namun di dokter spesialis itu tersebut tidak bisa dilayani, maka dari dokter spesialis mengatakan bahwa yang bersangkutan harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Kalau Manado biasanya langsung Makassar. Kalau misalnya dari Ternate harus ke Makassar. Kalau dari Bitung harusnya ke Manado karena namanya rujukan berjenjang. Nah, berdasarkan surat ini biasanya mengajukan ke manajer HSS, nanti dari HSS menyampaikan ke kami menyampaikan bahwa itu boleh sesuai dengan indikasi medis, maka yang bersangkutan bisa berangkat. Nah, setelah bisa berangkat, berdasarkan nodin yang kami rekomendasikan, maka yang bersangkutan berangkat ke kota sesuai dengan kota tujuan.
Berikutnya terkait dengan mapping kesetaraan kelas, karena memang kita memakai tarif kesetaraan ya. Untuk Rumah Sakit Advent Manado, rekan-rekan yang ben posisi 7-3 di kelas 1, seperti yang tertera di atas ini. Kalau yang Prof. Kando juga kelas 1, mau ngisi di kelas 1, Hermina kelas 1, Budi Mulia kelas 2, Kenapit VIP dan Tumohon VIP. Sedikit kami menekankan di Hermina kemarin, apabila peserta memakai BPJS, maka siap menaikkan 1 tingkat dari hak kelas. Seperti misalnya di teman-teman yang posisi itu sampai kelas 3, kalau masuk di Hermina, itu bisa masuk di VIP. Terkait dengan prosedur restitusi, saya kira sudah biasa dilaksanakan, mulai karyawan mengisi form yang sudah ada. 1 lembar form pengajuan restitusi berlaku hanya untuk 1 keluarga, menjatuhkan nomor rekening, dan seterusnya. Ada standar penulisan kwitansi dan pengajuan materai, saya kira sudah biasa. Saat ini penggunaan materai sebelumnya kalau di atas 500 sampai 1 juta itu ada 3.000 dan 6.000, sekarang di atas 10 juta baru kena materinya 10.000. Untuk yang pengajuan restitusi di bawah 1 juta itu pembayaran melalui Makassar, tetapi yang transfer dari yang 1 juta itu langsung dari Bandung. Ini karena ada lokasi terdapat IAM kami, ada ya account manajernya di kami, jadi diprosesnya nanti di perwakilan kami yang ada di Manado, bukan lagi melalui teman-teman di HSS, tidak melalui lagi manajer SS ya, tetapi melalui teman kami yang ada di Manado ya, terkait dengan proses restitusi ini. Nanti teman-teman kami yang akan membantu. Ini sedikit terkait dengan apa-apa saja sih yang tidak ditanggung di restitusi ini. Nah, yang tidak ditanggung adalah infertilitas sekunder atau upaya untuk mendapatkan anak setelah anak pertama, pelayanan bayi tabung, atau obat-obatan yang tidak mempunyai khasiat langsung dan tidak menyembuhkan penyakit penderita, atau bersifat kosmetik kecuali mengalami kecelakaan kerja, bersifat herbal, atau didapat dari pengobatan alternatif atau berjenis vitamin dan lain-lain. Terus kalau misalnya restitusinya itu dilakukan di mitra kerja, tentu dibayar secara penuh. Kalau kondisi khusus dilakukan bukan di mitra kerja, nah seperti sampaikan tadi, itu berarti diganti penuh dengan melampirkan kwitansi asli dan fotokopi surat rujukan. Karena kondisi khusus ya. Kalau sesuai permintaan peserta atau dirujuk ke mitra kerja namun dilakukan di bukan mitra kerja, biaya diganti sesuai dengan tarif restitusi dengan melampirkan kwitansi asli dan fotokopi surat rujukan. Kalau misalnya yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit, dokter ahli, tapi yang bersangkutan saya mau ke dokter spesialis yang di luar, yang tidak bermitra, maka berlaku tarif yang ini, diganti sesuai dengan tarif restitusi. Kalau tanpa rujukan, nah ini berarti biaya tidak dibayar. Ini aturnya seperti itu ya. Berikutnya ini alur. Pak Aziz, waktu kita sisa 5 menit ya Pak untuk materi. Oke, tinggal sedikit Secara paralel, jika ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Oke, Mbak Ades. Ya. Oke, tinggal sedikit ya Mbak Ades ya. Ini alur restitusi sedikit seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini peserta mengajukan ke perwakilan kami ada di sana, di akun manajer kami. Tentu POM arus di sana ada mengisi POM restitusi, kemudian dikirim ke kami, ke regional, di kami melakukan validasi berkas, terus dilakukan verifikasi medis, kemudian pengecekan di keuangan regional. Kalau nilainya tadi tidak sampai 1 juta, bisa langsung selesai, langsung ditransfer ke pemohon ya. Tetapi kalau nilainya di atas 1 juta, kami teruskan lagi ke keuangan pusat, dan keuangan pusat langsung mentransfer ke pemohon. Nah, ini POM restitusi contohnya saya kira sudah familiar bagi teman-teman yang sudah. Tolong di pemohon maupun penerima ini ditandatangani dua-duanya ya, jangan hanya satu, karena apabila sudah dikirim ke Makassar, berkas ini tidak kembali lagi ke Manado.
Nah, ini sedikit informasi terkait dengan teknologi digital yang ada di kami. Kami ada namanya Medical Record Online. Ini sebenarnya juga sudah bisa dimanfaatkan di teman-teman yang ada di Manado. Cuma kelihatannya kemarin informasi dari Bu Tina bahwa belum melaksanakan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa jalan. Ada juga Yakkes Mobile, ini sementara sudah jalan. Berikutnya ada juga Telkom Sehat, tapi ini sudah jalan, namun ada yang terbaru yang lagi sementara dalam pengembangan, namanya adalah Yakkes Super F. Ini ada banyak fitur-fiturnya, di mana di situ bisa dicek peserta Paskes, pendaftaran layanan, obat rutin, jaminan rumah sakit, riwayat kesehatan, informasi Paskes, informasi COVID, update data peserta, konsultasi online. Terkhusus di sini juga bisa nanti ke depan ada restitusi online, sehingga memudahkan bagi rekan-rekan untuk mengajukan restitusi. Termasuk ada klub kesehatan, screening sehat, dan prosedur layanan. Ini untuk informasi terkait dengan ini, tolong dicatat apabila ingin menghubungi kami untuk PIC, untuk account manager kami yang ada di Manado, namanya Ibu Martina, ini nomornya. Sedangkan untuk PIC yang ada di Makassar, selaku manajer HSO, ada Ibu Dr. Nugraha Rauf, ini nomornya. Mungkin itu Mbak Ades yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Ades. Terima kasih banyak Pak Abdul Aziz atas penyampaian materi mengenai fasilitas kesehatan Yakkes yang sangat komprehensif. Nah, agar pemahaman kita lebih baik lagi dan lebih komprehensif lagi, untuk itu sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka 3 penanya pertama. Nah, sudah ada nih 2 pertanyaan di kolom chat. Saya akan bacakan yang pertama dari Pak Eli. Apakah selama ini penggunaan BPJS hanya sebagai backup saja? Kami selama ini kalau sakit ya ke Telkom Medica saja. Kesan menggunakan fasilitas BPJS itu rumit. Bagaimana Pak? Apakah pertanyaannya mau langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Mungkin saya langsung jawab aja Mbak Ades ya, supaya takutnya lupa. Baik, silakan Pak Aziz. Oke, terima kasih. Dari Pak siapa tadi ya? Dari Pak Eli. Oh, Pak Eli. Oke, Pak Eli, terima kasih Pak Eli atas pertanyaannya, cukup bagus ya. Jadi terkait dengan layanan BPJS. Sebenarnya bahasa bilang backup sih tidak Pak. Jadi karena historisnya tadi saya sampaikan bahwa yang mana sebelumnya semua karyawan BUMN diwajibkan masuk sebagai peserta BPJS. Nah, kami dititipi dari BOD Telkom untuk menyampaikan ke para karyawan untuk bisa memanfaatkan ini. Kenapa? Karena Telkom sudah double cover. Ya, artinya sudah mengiur tadi sekitar 3,1 M ke BPJS. Nah, yang bisa kita optimalkan baru sekitar 28% ya. Tadi pertanyaannya Pak Eli bagaimana? Apakah ini sebagai backup saya? Sebenarnya bukan Pak. Artinya ini bisa dimanfaatkan dengan benar, dengan jaminan ini tidak akan menurunkan kualitas layanan, tidak akan mengurangi kualitas layanan yang mana layanan yang sudah diberikan selama ini, dan akan dibantu sama tim kami yang ada di sana. Nah, kebetulan sengaja kami tempatkan 1 orang di sana supaya untuk memudahkan apabila ada pengurusan BPJS dari rekan-rekan. Jadi seperti ini, apabila ada rujukan dari Telkom Medica, nanti disampaikan kepada yang kami akan mengurus. Nanti pada saat peserta tinggal tinggal masuk ke rumah sakit tersebut tanpa merasakan bahwa ini layanan BPJS dan layanan Yakkes Telkom. Tidak, karena ini akan tidak merasa nanti ada perbedaan, karena akan ada yang teman kami yang mengawal. Nah, seperti itu Pak Eli. Jadi kami berharap pada kesempatan ini tolong benar-benar dimanfaatkan. Jadi kalau ditanyakan ada kartu BPJS, bilang aja ada Pak. Nanti kalau misalnya diminta kartunya, kasih aja kartunya. Saya yakin itu tidak akan mengurangi jenis layanan. Kalau nanti ada yang tidak di cover BPJS, misalnya obat-obatan ini, akan ditagihkan ke kami. Jadi tidak akan merugikan kepada Bapak dan Ibu. Tidak akan merugikan ke Pak Eli sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Oh, bisa tanya lagi, Pak? Boleh, boleh Pak Eli. Saya dari Oh, Joni TG. oh, Pak Ades dulu, boleh nggak Pak Ades ya ke Pak Joni ya Pak? Pak Ades? Oke, boleh ya? Baik, ke Pak Eli dulu bagaimana? Pak Pak Eli, Eli. apakah jawaban dari Pak Abdul Aziz sudah clear? Pak. Oh, oke Pak Eli. Jadi seperti tadi sudah ada tim kami yang kami tempatkan di sana. Sudah ada orang yang kami tempatkan untuk mengawal Pak Eli di sana ya. Gitu ya Pak Eli ya. Sama-sama Pak Eli. Dan yang lebih khusus tadi Pak, kalau misalnya tadi di kelas 1 di Hermina, itu bisa PIP Pak. Kalau memakai BPJS Pak. Bisa naik 1 tingkat Pak. Tapi hanya di Hermina ya Pak ya. Oke, mungkin itu Mbak Ades. Baik, bagaimana Pak Eli? Apakah sudah clear? Baik, kemudian kita akan melangkah ke Bapak Joni TG. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sudah kami dengar dan kami pahami. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami sampaikan. Ada beberapa case ya, mungkin saya lewat tidak dengar tadi. Pertama, kalau kami ke dokter rujukan, ya dokter rujukan yang ada itu di kita ada di mana itu di Jalan Sudirman ya, arah Pal 2, Dokter Eko. Nah, ketika pada saat itu kita kami dapat resep dokter dan harus minum malam itu. Dan kami ambil kalau kami besok ambil di Yakes, sudah terlalu lama sehingga kita harus ambil di apotek yang ada di situ. Nah, selama ini saya bingung ini setelah saya beli ini saya harus serahkan kwitansi ke mana? Nah, ini saya lewat mungkin sudah dijelaskan ke HR atau ke Yakes yang ada di Samrat, Pak Dokter. Dan berapa lama proses pengembalian uang itu, restitusi? Mungkin itu yang perlu kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, ini kan seorang semua pensiun ini, 3 bulan lagi, Pak. Semua pensiun. Karena istri juga pegawai negeri, ada ini, fasilitas kesehatan. Apakah setelah kami pensiun, misalnya contoh Pak, ini contoh, kita tidak ambil fasilitas yang ada di Yakes, tetapi kita ikut ke istri. Ke istri itu apa ya? Pak Eli lupa ya, kalau istri itu pegawai negeri. Nah, ketika saya tidak ambil itu, gimana? Pengalian tanggungan kesehatan. Begitu. Nah, kira-kira bagaimana kalau saya tidak ambil, apakah saya dapat manfaat dari situ? Kalau saya tidak ambil, saya tidak ikut fasilitas kesehatan, saya dapat manfaat atau bagaimana? Ya dokter, mungkin itu saja pertanyaan saya. 2, ya 1 tadi masalah restitusi dan kedua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Joni TG. Langsung saja kepada Bapak Abdul Aziz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Joni TG. Oke, terima kasih Pak Joni. Kayaknya Pak Joni di mana? Di Tomohon ya? Di mana ya? Di Bitung ya Pak? Halo Pak Joni. Datal Minahasa Pak, Dokter. Minahasa Pak ya? Datal Minahasa. Pindah di sini di Minahasa. Pindah ya, pindah. Siap Pak Joni. Jadi terkait dengan pertanyaannya tadi, terkait dengan bagaimana kalau Pak Joni dirujuk ke dokter spesialis, nanti pada saat di sana karena harus minum obat ya, harus beli dulu sebagian gitu ya. Beli dulu sebagian untuk diminum karena ya, betul. Ya, kalau menurut saya kalau misalnya Pak Joni tidak mau beli, tidak mau bayar, sebenarnya kita kerjasama dengan Apotek Kimia Pharma Pak Joni. Kita kerjasama Apotek Kimia Pharma itu bisa diambil di sana. Tetapi kalau Pak Joni beli di apotek tersebut juga boleh. Tapi belinya kan
hanya untuk minum beberapa hari saja ya Pak Joni, tidak diambil semua. Artinya sisanya nanti diambil di Telkom Medica, kan begitu ya Pak Joni? Baik, Atau baik. diambil semua di apotek itu Pak? Ambil semua di Kimia Farma. Kan di situ ada Kimia Farma. Kalau diambil semua ya memang harus direstitusi jadinya Pak. Nanti karena mengeluarkan uang tentu direstitusi. Cara restitusinya ya dengan adanya perwakilan kami yang ada di sana, tentu melalui Bu Tina Pak. Nanti Bu Tina memproses, setelah diproses lengkap, kalau 1 hari 2 hari nyampe ke kami itu, besoknya sudah bisa langsung ditransfer Pak. Artinya tidak lama. Apalagi sudah ada teman kami yang bisa memproses di sana. Dulunya itu kan bisa ditunggu dulu dengan teman-teman yang lain. Sekarang dengan adanya teman kami di sana mungkin ada 1-2 langsung bisa dikirim ke kami Pak. Jadi kami berharap proses itu tidak lama Pak Joni. Jadi boleh silahkan nanti ambil kwitansinya, tetap melampirkan surat pengantar tadi dari Telkom Medica, dilampirkan nanti di resepnya, nilai kwitansinya nanti diajukan ke YAM kami yang ada di sana, ke Bu Martina. Seperti itu ya Pak Joni yang pertama. Terus yang kedua, Kimia Farma tidak kerjasama dengan Yakes. Kimia Farma tidak kerjasama dengan Yakes. Kerjasama Pak. Tadi saya sudah sampaikan tadi Pak, kerjasama Pak. Jadi kalau misalnya Pak Telkom Medicanya tidak buka, bisa ambil di Kimia Farma Pak. Kita berarti malam itu, kalau malam itu kan tidak buka, berarti sebenarnya kita tidak perlu bayar ya? Kalau ambilnya di Kimia Farma Pak. Iya betul, Kimia Farma. Iya. Boleh ya? Oke. Boleh. Nanti saya ya ini beberapa case memang saya masih bayar Pak dokter di Kimia Farma. Oke. Tapi mungkin nanti Kimia Farma tidak semua ya Pak ya. Nanti ada Kimia Farma yang kami kontrak ya Pak. Nanti kami akan disampaikan sama teman kami yang di sana ya. Kan banyak Kimia Farma kan Pak. Tapi ada Kimia Farma yang kami sudah kontrak. Lupa saya Kimia Farma jalan apa ya. Oke, baik Pak dokter. Ya Pak. Mungkin itu satu Pak Joni. Iya, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana mengenai paskes. Kalau misalnya Pak Joni kan sudah hampir pensiun nih. Nah, kalau terkait dengan yang itu memang secara legalitasnya aturannya memang dari HR, Pak Joni. Kami hanya melayani terkait dengan yang layanan kesehatan. Dulu terkait dengan adanya bisa memilih pada saat yang bersangkutan ada pensiun dini Pak. Itu yang saya tahu. Tapi kalau pensiunan normal kayaknya tidak ada tidak ada alternatif apakah bisa ambil paskes atau non paskes Pak kalau pensiun normal Pak. Kecuali kalau pendi ya. Ini aturan dari Telkom sih, aturan dari HR ya. Mungkin Bu Alda atau Mbak Nia mungkin tahu persis. Kami hanya mendengar saja ya karena memang aturannya ada di Telkomnya. Regulasinya ada di Telkom Pak Joni. Jadi mungkin bisa konfirmasi ke HC Tirek Pak Joni terkait dengan aturan itu. Tapi setahu saya yang selama ini yang bisa memilih itu yang pensiun dini Pak. Kalau yang pensiun normal kayaknya tidak bisa Pak. Mungkin begitu Pak yang bisa kami jawab Pak. Baik Pak dokter. Terima kasih. Sama-sama Pak Joni. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Gelora. Pertanyaannya adalah terkait KIS. Anak saya yang pertama sampai saat ini belum ada dan saat ini kuliah di Jakarta usia 22 tahun. Terima kasih. Nah, silakan Pak Aziz. Oke, makasih. Pak siapa tadi Mbak? Ibu Gelora. Ibu Gelora. Nah, Ibu Gelora. Nah, ini terus terang terkait dengan apa yang kami layani itu apa yang ada data dari HC Tirek. Nah, terkait dengan anak tadi yang saya sampaikan anak di atas 21 tahun kalau masih kuliah tentu update-nya melalui manajer HSS. Berarti saat ini yang dibawa komandani sama Bu Alda ya saat ini ya. Nah, berarti melalui Bu Alda. Selama namanya tidak ada di situ, mohon maaf kami tidak bisa layani karena terus terang kalau tidak ada namanya di situ kami tidak bisa upload di sistem. Kami tidak bisa klaim ke Telkomnya. Gantung ceritanya nih kwitansinya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu sesuai dengan aturan tadi. Kalau persyaratannya memenuhi masih kuliah, belum menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri, nanti diaturnya ke Bu Alda, nanti ke Bu Alda nanti yang update. Bu Alda teruskan ke HC Tirek, nanti HC Tirek teruskan ke HCM pusat. Nah, muncullah nanti di kami bulan depan yang bersangkutan sudah tertanggung.
Seperti itu. Kami tidak diberi kewenangan untuk mengupdate, itu adanya di Telkom ya, dalam hal ini di HC gitu ya, untuk terkait dengan anak di atas 21 tahun. Baik, terima kasih banyak Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Sofyan. Izin bertanya, bila salah satu anak usianya di atas 21 tahun dan istri hamil lagi, apakah biaya bersalin sudah tidak ditanggung atau masih memungkinkan? Silakan Pak Aziz. Pak Sofian, terkait dengan persalinan tadi, terkait dengan kehamilannya, tadi saya sampaikan adalah kehamilan sampai kehamilan ketiga. Nah, tapi kalau anaknya Pak Sofian baru satu, walaupun anaknya umurnya sudah 25 tahun, tetapi adiknya belum ada, itu masih tertanggung. Gitu ya. Terus masih bisa lagi satu lagi, kan tiga kan tadi, persalinan yang ketiga. Nah, gitu ya. Artinya bisa sampai 3. Kalau anaknya baru satu, tapi kalau anaknya sekarang sudah 3, ya mohon maaf. Sudah tidak bisa lagi, gitu ya Pak Sofiannya. Mungkin seperti itu Mbak Ades. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Faisal. Izin tanya Pak, jika Yakes hanya mengcover setengah dari biaya untuk vitamin kehamilan, apakah BPJS bisa digunakan untuk mengcover sisa biayanya? Silakan Pak Aziz. Mungkin Dokter Nunuk bisa barangkali menyampaikan terkait dengan obat. Silakan Dok. Pak Christian ya, Pak Christian Sarensang. Halo Pak Bukan, Chris. Pak Faisal. Kak Faisal. Pak Faisal ya. Oh ya maaf. Jadi kalau untuk biaya vitamin kehamilan itu kan sebenarnya kalau vitamin kehamilan ada yang ditanggung oleh Telkom disesuaikan dengan daftar obat Telkom. Namun jika ada yang memang tidak tertanggung, sebenarnya kalau memang BPJS menanggung, yang tidak ada masalah, akan ditanggung oleh BPJS. Cuma saya harus tahu dulu kalau untuk tapi biasanya justru terbalik ini, tidak ditanggung oleh BPJS, maka akan ke kami, ke Yakes gitu, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kehamilan tersebut. Jadi yang seperti tadi Pak Aziz sudah sampaikan, kalau ada beberapa yang tidak, obat-obat yang tidak tertanggung itu yang misalnya dia herbal atau suplemen, itu tidak akan masuk ke dalam tanggungan kami. Kalau untuk BPJS sebenarnya ya pastinya kalau pemakaian BPJS, dokternya akan menyesuaikan obat-obat yang ditanggung BPJS. Nah, ketika tidak ditanggung oleh BPJS, akan ke kami itu, justru ke Yakes untuk kami carikan padanannya, atau biasanya kita sesuaikan kalau memang itu dianggap kebutuhan ibu tersebut karena misalnya ada gangguan kehamilan atau apa, dia butuh vitamin, itu nanti akan kami sesuaikan. Gitu ya Pak Faisal. Gimana Mbak? Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Christian. Bisakah Yakes membuat pemetaan manfaat kesehatan yang diterima karyawan bisa maksimal terkait double cover BPJS plus Yakes? Saya persilakan kepada Pak Abdul Aziz atau Dr. Nugraha untuk menjawab. Terima kasih Pak Christian. Saya kira bisa saja terkait dengan itu, tetapi intinya Pak Christian terkait dengan fasilitas yang ada di kami, tentu apa yang kami sudah berikan saat ini. Terkait dengan permintaan tadi, kami coba untuk mapping ya, apa ya tadi ya? Saya masih bisa diulangi tadi Mbak Ades? Membuat pemetaan manfaat kesehatan yang diterima karyawan bisa maksimal terkait double cover BPJS plus Yakes. Oke, nanti coba kami akan mencoba untuk membuat pemetaan ya Pak Christian ya. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami coba akan membuat seperti apa sih kira-kira manfaat terhadap pemetaan tersebut. Tapi mungkin pada kesempatan ini nanti kayaknya ini masukan ya dari Pak Christian. Akan kami tidak lanjuti. Mungkin itu Mbak Ades. Baik, terima kasih banyak hadirin yang terhormat. Saya tambah, Mbak Ades. Boleh? Oh iya, boleh. Silakan dokter. Saya tambah, izin Pak Aziz. Kalau untuk mungkin ini hanya sedikit informasi ya, bahwa sebenarnya ada beberapa yang memang kemungkinan bisa tidak memang tidak dijamin atau tidak ditanggung oleh Telkom, namun itu ditanggung oleh BPJS. Contoh,
untuk HIV/AIDS itu Telkom tidak tanggung, tetapi BPJS itu tanggung full. Jadi kemudian ada tumbuh kembang, kalau nggak salah ada beberapa penyakit tumbuh kembang yang tidak ditanggung oleh Telkom, tetapi BPJS tanggung full. Kalau itu ada beberapa perbedaan yang jadi yang membuat kita jadi sebenarnya memang ada manfaatnya dari BPJS. Itu aja sih. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih banyak Dok atas tambahannya. Izin boleh nanya lagi? Iya, silakan Pak Kris. Ya, makasih Pak Aziz sama Bu Dr. Nunu. Iya, hal-hal yang seperti itu mungkin perlu dimappingkan Bu Dokter sama Pak Aziz supaya kita juga bisa mendapatkan yang maksimal. Seperti tadi kalau di BPJS berlaku, di Yakes nggak bisa, berarti kita akan fokus ke BPJS. Namun kalau dua-dua bisa berlaku, saya senang tadi dibilang di Hermina bisa up satu kelas. Kenapa itu tidak bisa di semua ya? Gitu. Mungkin itu, makasih. Oke, Pak Christian, memang sih masing-masing manajemen rumah sakit ya pada saat kita kerjasama itu tergantung pada saat kita negosiasi memang ada rumah sakit tersebut yang memang yang tidak mau Pak. Ya, kebetulan kemarin untuk Hermina yang terbaru update-nya ini memang dilakukan secara nasional. Kelihatannya karena output-nya besar, yang bersangkutan bersedia Pak Christian, karena memang informasinya kemarin itu ada sekitar Hermina Group itu ada sekitar hampir 50 rumah sakit se-Indonesia Pak Christian, sehingga dia merasa dengan jumlah peserta kita ada 80.000 sekian. Nah, dia merasa bahwa dengan jumlah peserta besar Telkom ini kami bisa memberikan servis. Nah, tetapi kelihatannya kalau rumah sakit kecil mungkin kelihatannya nego kami selama ini belum bisa Pak Christian. Mudah-mudahan masukan Pak Christian ke depan mungkin kami coba akan melakukan negosiasi Pak Christian. Iya gitu, Pak. Minimal kan biaya minimumnya dari BPJS kayak perawatan kelas itu BPJS. Nanti kalau masih bisa di up satu di atas kelas kan bisa dari beban Yakes gitu kan. Kan ada double cover ini kan ceritanya Pak. Ya seperti ini sih Pak Christian, karena terus terang ya kalau terkait dengan ini sih memang Telkom dalam hal ini hanya mencoba bagaimana kita bisa mengoptimalkan sih Pak terkait dengan layanan BPJS ini. Karena kenapa seperti Pak Christian sampaikan memang double cover dalam artian Telkom ini sudah rugi sebenarnya kalau harus membayar ke BPJS, sehingga diharapkan bagaimana karyawan bisa memanfaatkan. Kalau tidak memanfaatkan Yakes artinya kan tidak ada klaim ke Telkom kan Pak. Artinya membantu Telkom dalam hal ini gitu ya Pak ya. Artinya tidak keluar lagi biaya karena sudah mengeluarkan pada saat mengiur setiap bulan ke BPJS. Mungkin seperti itu Pak Christian, tapi ini akan menjadi masukan Pak untuk kami ke depan Pak Christian. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Baik, begitu, Bapak. Iya, baik Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya. Sekarang kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Bintang. Kepada Kak Bintang dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Des. Untuk foto bersama mungkin bisa 2 gaya atau mungkin satu saja. Silahkan. Untuk ada 2 panel, ada 2 slide. Untuk yang pertama mungkin bisa gaya komando. 1, 2. Oke, untuk yang kedua